Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang besar Waalaikumsalam, suara. Bu Guru. Baik Bu Tari, selamat siang Bu Tari. Bagaimana kabar Bu Tari? Selamat siang juga, Bu. Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah, saya lihat wajahnya Bu Tari itu berseri-seri sekali ini. Sudah makan Alhamdulillah, siang Bu. Bu? Sudah, baru selesai nih, Bu. Sudah pulang sekolah Bunda? Iya, baru pulang ini, baru nyampe dan ada janji tadi sama Bu Yuti, makanya senang sekali karena tadi mungkin di sekolah ada sedikit kendala gitu yang perlu saya bicarakan sama Bu Guru. Gitu. Baik Bu Tari, di sini mungkin kita punya beberapa menit saja untuk kita berbincang-bincang santai saja untuk kita curhat bersama. Soalnya saya dengar ini Bu Tari ini ada sesuatu yang ingin diceritakan ini ya. Iya, benar, Bu. Ya, Ada eh, unek-unek kita, sedikit yang perlu saya kita lihat dari bagikan ini. wajahnya Bu Tari ini curhat sekali ini. Kira-kira Bu Tari ingin curhat tentang apa nih? Tentang percakapan Ya, kita hari ini. iya, Bu. Ini saya ingin mencurhatkan sedikit ini tentang situasi di sekolah saya tadi. Kebetulan saya lihat anak-anak itu ini di kelas 10, Bu Yuti. Saya kurang menguasai kelas gitu, Bu. Jadi anak-anak itu ada ketika saya menjelaskan, ada yang sedang bermain-main dengan temannya, asik sendiri, kemudian ada yang memperhatikan sebagiannya, dan ada juga yang malah tidur gitu, Bu. Seperti itu. Baik Bu Tari, tadi Bu Guru mengatakan masalah yang ingin dicurhatin itu bagaimana anak-anak kurang meng, eh, apa namanya kurang fokus dengan pada saat pembelajarannya. Bu Guru juga kurang menguasai kelas. Nah, sekarang kira-kira nih yang bisa Bu Guru sampaikan bagaimana apa sih masalah yang mendasar sehingga anak-anak itu atau pada saat proses belajar tadi itu kurang kurang fokus atau kurang semangat. Kalau saya perhatikan kebetulan tadi kan saya itu di jam sekitar jam 10-an gitu, Bu, ya. Jadi cuaca sudah agak mulai panas tadi. Eee, Mungkin salah satu faktornya itu mungkin kepanasan, mungkin anak-anak, kemudian ada juga yang mulai ngantuk gitu dan ada mungkin yang kelaparan gitu, Bu. Dan saya perhatikan juga tadi saya lupa ice breaking-nya, Bu, untuk meningkatkan fokus anak-anak kembali itu. Dan kalau saya perhatikan di kelas 10 ini daripada kelas 11 itu, kalau kelas 11 itu sudah saya mampu menguasai kelasnya gitu kalau kelas 11. Jadi anak-anaknya sudah aktif dan sudah bisa saya atur gitu, kuasai saat menjelaskan itu anak-anak pada memperhatikan. Itu sih perbedaannya antara kelas 11 dan kelas 10 itu, Bu. Baik, Bu Tari, terima kasih. Dari cerita Bu Guru tadi, hal yang membuat mereka kurang fokus itu adalah adanya cuaca panas, ngantuk, atau lupa ice breaking. Nah, sekarang bagaimana sih strategi yang Ibu Tari lakukan untuk mengembalikan fokus mereka itu agar proses pembelajaran itu kembali aktif seperti yang Ibu Guru harapkan. Iya, baik, Bu. Mungkin sebenarnya tadi juga pas masuk sekolah gitu, Bu, ya, ada kendala di rumah itu saya sakit perut gitu, Bu. Makanya
langsung ke sekolah dengan membawa agak kurang perut saya itu agak kurang bersahabat, jadi muka saya itu juga ikut gitu Bu, menggambarkan apa yang ada di dalam gitu. Mungkin untuk ke depannya saya mungkin lebih bergembira gitu, datang dengan senyuman kepada anak-anak mungkin gitu. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya untuk menyiapkan anak-anak fokus belajar ini saya perlu ice breaking. Seperti menerapkan ice breaking dulu gitu sebelum memulai proses pembelajaran. Dan selain itu juga saya mungkin perlu penerapan mengemas materi itu dengan lebih menarik lagi sehingga anak-anak yang mungkin kurang minat di materi itu nanti dia bisa minat gitu, lebih ingin tahu tentang materi itu. Dan mungkin tadi saya juga perhatikan diri saya itu karena sakit perut itu saya kebanyakan duduk gitu Bu Yuti. Berdirinya hanya sebentar gitu. Mungkin nanti saya mungkin atur posisi berdiri saya, mungkin saya bisa ke belakang, ke samping, ke depan gitu biar anak-anak lebih diperhatikan gitu mungkin Bu. Dan selanjutnya mungkin saya harus peka, tadi kan saya bilang anak-anak itu ada yang kayak kelihatan mengantuk gitu, kelaparan gitu. Mungkin saya harus peka gitu mungkin Bu ya. Nah, dengan kondisi anak-anak mungkin sebelum memulai proses pembelajaran, saya suruh mereka yang ngantuk itu cuci muka dulu, kemudian mungkin yang lapar itu mungkin ada snack atau jajan saya kasihlah dia waktu gitu untuk biar perutnya itu tidak keroncongan atau tidak lapar gitu Bu. Itu seperti itu, Bu. Ya, baik Bu Tari, luar biasa sekali strategi yang Ibu ingin terapkan. Di antaranya yang bisa saya ambil tadi dari cerita Bu Tari, bagaimana agar pembelajaran itu lebih menyenangkan dan Bu Tari bisa menguasai kelas itu di antara mengemas materi yang lebih menarik, lebih gembira, dan yang paling penting di sini saya lihat bagaimana Bu Tari pada saat masuk ke kelas itu memberikan wajah yang senang, yang semangat sehingga siswanya juga lebih semangat lagi dan Bu Tari bisa menguasai kelas. Kira-kira nih Bu Tari, dari strategi yang Bu Tari ungkapkan tadi, ada enggak apa yang sangat ingin Ibu kembangkan dalam menguasai kelas tersebut? Mungkin salah satunya itu Bu ya, mengemas materi dengan semenarik mungkin gitu. Biar anak-anak yang kurang minat gitu, mungkin kan setiap anak itu minatnya berbeda-beda Bu ya. Jadi sebisa mungkin saya itu menarik minat anak-anak tersebut sehingga anak-anak itu antusias dalam belajar dan ingin tahu walaupun memang sebenarnya mungkin tema kita itu atau materi kita itu tidak sesuai dengan minat anak-anak. Mungkin itu yang ingin saya kembangkan lebih jauh Bu. Iya, luar biasa Bu Tari. Hal yang ingin Ibu Tari kembangkan itu bagaimana mengemasnya agar lebih menarik bagi peserta didik. Baik Bu Tari, luar biasa sekali. Kira-kira nih Bu Tari, kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rancang tersebut untuk bisa menguasai kelas lebih baik lagi? Mungkin saya akan mulai merancangnya nanti malam mungkin Bu ya. Tadi berdasarkan saya refleksi saya di kelas 10 tadi, nanti insya Allah nanti malam saya akan rancang itu bagaimana pengemasan materi yang menarik dan kebetulan hari Sabtu saya ada pertemuan kembali dengan anak-anak kelas 10 dan insya Allah itu akan saya terapkan. Berarti Bu Guru akan menerapkannya di kelas 10 ya Bu ya, hari Iya Sabtu. Bu. Hari Sabtu Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, sampai bertemu nanti di hari berikutnya. Kita bertemu pada saat nanti supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan di kelas 10 dengan ini bagaimana Ibu menguasai
menerapkan bagaimana menguasai kelas. Sebelum pembicaraan atau bincang-bincang ini kita akhiri, kira-kira nih apa pembelajaran atau hal penting yang dapat Ibu Guru ambil dari percakapan kita ini? Ya, jadi saya sangat senang sekali tentunya Bu Yuti ya, unek-unek saya yang tadi saya bawa dari sekolah sampai ke rumah itu bisa saya curhatkan kepada Bu Yuti dan Bu Yuti sudah memberikan, eee, pencerahan kepada saya ya. Kemudian saya bisa lebih mengetahui, strategi apa yang perlu saya terapkan untuk menguasai kelas tersebut, dengan salah satunya tadi menyiapkan materi yang menarik minat anak-anak tersebut. Selanjutnya mungkin saya harus benar-benar, mengetahui bagaimana sih kondisi anak tersebut dan saya harus, eee, apa namanya, tidak monoton gitu, mungkin hanya sekedar duduk atau berdiri di depan saja, tapi saya harus melihat bagaimana anak-anak tersebut, itu setiap anak itu saya harus perhatikan tentunya. Selanjutnya itu saya harus peka gitu terhadap kondisi anak. Kalau memang anaknya mengantuk, mungkin saya kasih kesempatan lah untuk mencuci muka dan yang tidak kalah pentingnya sekali Bu Yuti, ini tentunya apapun masalah kita di rumah mungkin Bu ya, apapun kondisi, fisik kita gitu, kita harus tetap senyum gembira gitu sebagai bentuk optimis gitu ya kepada anak-anak bahwa kita siap untuk mengajar mereka dan mereka pun juga akan siap untuk belajar dan menerima pembelajaran dari kita. Terima kasih Bu Yuti atas waktunya Bu dan pencerahannya pada siang hari ini. Baik, Bu Tari, sangat luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang kita. Semoga bincang-bincang kita ini lebih bermakna untuk merefleksi diri kita masing-masing, untuk bisa kita terapkan lebih baik kepada peserta didik kita di sekolah kita atau di kelas kita masing-masing. Demikian Bu percakapan kita hari ini, sampai bertemu di pasca kegiatan observasi kelas di kelas 10 nanti. Terima kasih Bu Tari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yuti. Diri di sini pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah membangun adanya kemitraan antara coach dan coachee. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih ingin saya perbaiki dan tingkatkan adalah bagaimana cara agar saya mampu menggali potensi atau kemampuan yang ada pada guru atau coach yang sedang berlangsung, berupa pertanyaan atau pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi diri ibu guru tersebut. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan agar tetap menghadirkan diri secara penuh adalah memberikan ruang atau waktu kepada ibu guru untuk untuk bercerita, untuk curhat tentang apa yang ingin disampaikan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki
bagaimana meningkatkan kualitas diri untuk selalu mengembangkan potensi dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun kepala sekolah. Sedangkan umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Hal yang saya rasakan di sini adalah adanya kepuasan atau kesenangan dalam diri saya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di benak saya tentang apa yang saya hadapi di dalam kelas, yang sudah saya ungkapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menjadi lebih monoton. Dan saya sangat senang sekali dikasih pencerahan dengan Bu Tari dengan pembicaraan saya bisa menggali diri lebih baik lagi. Terima kasih. Percakapan yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah membangun adanya kemitraan antara coach dan coachee. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih ingin saya perbaiki dan tingkatkan adalah bagaimana cara agar saya mampu menggali potensi atau kemampuan yang ada pada guru atau coach yang sedang berlangsung berupa pertanyaan atau pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi diri ibu guru tersebut. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Hal yang saya lakukan agar tetap menghadirkan diri secara penuh adalah memberikan ruang atau waktu kepada ibu guru untuk bercerita, untuk curhat tentang apa yang ingin disampaikan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri untuk selalu mengembangkan potensi dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun kepala sekolah. Sedangkan umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Hal yang saya rasakan di sini adalah adanya kepuasan atau kesenangan dalam diri saya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di benak saya tentang apa yang saya hadapi di dalam kelas, yang sudah saya ungkapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menjadi lebih monoton. Dan saya sangat senang sekali dikasih pencerahan dengan Bu Tari dengan pembicaraan saya bisa menggali diri lebih baik lagi. Terima kasih. Tinggal sini Bu Tari. Ya. Refleksi diri.
saya akan merefleksi diri, entar dulu, aduh saya ini kayak gimana sih. Saya akan merefleksi diri terkait dan praktik coaching yang sudah saya lakukan. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik Oke, saat silakan kembali ke menu. tadi, yaitu kerjasama dan menjalin kemitraan dengan baik bersama coach dan coach. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentunya di sini saya itu datang dengan senyuman, kemudian dengan hati yang gembira dan selalu mengaktifkan kamera, kemudian selalu meng-on-kan suara, menyapa dengan hangat, menganggukkan kepala ketika merespon, dan mendengar secara baik saat coachee sedang bercerita. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan berlatih untuk menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali kompetensi si coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi yang saya rasakan, saya sangat senang sekali dan saya rasa masalah saya bisa teratasi atau dapat pencerahan. Tentunya tadi terkait dengan bagaimana penguasaan kelas. Saya mempunyai ide-ide yang akan saya terapkan kepada siswa saya untuk nantinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sudah selesai diri di sini. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah membangun adanya kemitraan antara coach dan coachee. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Hal yang masih ingin saya perbaiki dan tingkatkan adalah bagaimana cara agar saya mampu menggali potensi atau kemampuan yang ada pada guru atau coach yang sedang berlangsung berupa pertanyaan atau pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi diri ibu guru tersebut. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan agar tetap menghadirkan diri secara penuh adalah memberikan ruang atau waktu kepada ibu guru untuk bercerita, untuk curhat tentang apa yang ingin disampaikan. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki
bagaimana meningkatkan kualitas diri untuk selalu mengembangkan potensi dan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun kepala sekolah. Sedangkan umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Hal yang saya rasakan di sini adalah adanya kepuasan atau kesenangan dalam diri saya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di benak saya tentang apa yang saya hadapi di dalam kelas, yang sudah saya ungkapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menjadi lebih monoton. Dan saya sangat senang sekali dikasih pencerahan dengan Bu Tari dengan pembicaraan saya bisa menggali diri saya lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akan merefleksi diri terkait dan praktik coaching yang sudah saya lakukan. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik Oke, saat silakan kembali ke menu. tadi, yaitu kerjasama dan menjalin kemitraan dengan baik bersama coach dan coach. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentunya di sini saya itu datang dengan senyuman, kemudian dengan hati yang gembira dan selalu mengaktifkan kamera, kemudian selalu meng-on-kan suara, menyapa dengan hangat, menganggukkan kepala ketika merespon dan mendengar secara baik saat coach sedang bercerita. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan berlatih untuk menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali kompetensi si coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi yang saya rasakan, saya sangat senang sekali dan saya rasa masalah saya bisa teratasi atau dapat pencerahan. Tentunya tadi terkait dengan bagaimana penguasaan kelas. Saya mempunyai ide-ide yang akan saya terapkan kepada siswa saya untuk nantinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.